Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kisah singkat awal bertaubatnya guru besar kaum Sufi Al-Hasan Al-Basri. Berikut kisah singkatnya. Hasan bin Abil Hasan Al-Basri lahir di kota Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Ia adalah putra dari seorang budak yang ditangkap di Maisan, kemudian menjadi klien dari sekretaris Nabi Muhammad, Zaid bin Sabit. Karena dibesarkan di Basrah, ia bisa bertemu dengan banyak sahabat Nabi, antara lain seperti yang dikatakan orang dengan 70 sahabat Nabi yang turut dalam perang Badar. Hasan tumbuh menjadi seorang tokoh di antara tokoh-tokoh yang paling terkemuka pada zamannya, dan ia termasyhur karena kesalehannya yang teguh. Secara belak-belakan, ia membenci sikap kalangan atas yang berfoya-foya. Di kalangan para sufi, ia dimuliakan sebagai salah seorang tokoh-tokoh suci yang terbesar pada masa awal sejarah Islam. Memanglah demikian, ialah yang diakui sebagai guru besar kaum sufi, karena ia mendapat ilmu tentang tasawuf dan kesufian langsung dari Huzaifah ibnu Yaman, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal akan ketinggian ilmunya. Hasan Basri meninggal di kota Basrah pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Ia adalah seorang orator ulung dan banyak ucapan-ucapannya dikutip oleh penulis-penulis bangsa Arab, dan banyak pula surat-suratnya yang masih dapat kita saksikan hingga sekarang. Pada mulanya, Hasan Basri adalah seorang pedagang batu permata, dan ia pernah dijuluki Hasan si pedagang mutiara. Hasan mempunyai hubungan dagang dengan Bizantium. Relasinya cukup banyak, terdiri dari berbagai golongan termasuk para jenderal dan menteri kaisar. Pada suatu hari, ketika ia pergi ke Bizantium, Hasan mengunjungi Perdana Menteri dan mereka berbincang-bincang beberapa saat. "Jika engkau suka, kita akan pergi ke suatu tempat," kata si menteri mengajak Hasan. "Terserah padamu," jawab Hasan, "kemanapun aku menurut." Si menteri memerintahkan agar disediakan seekor kuda untuk Hasan. Tak lama kemudian, keduanya berangkat beriringan menuju padang pasir. Sesampainya di tempat tujuan, Hasan melihat sebuah tenda yang terbuat dari brokat Bizantium, diikat dengan tali sutera dan dipancang dengan tiang emas di atas tanah. Hasan berdiri di kejauhan. Tak berapa lama kemudian, muncullah sepasukan tentara perkasa dengan perlengkapan perang yang sempurna. Mereka lalu mengelilingi tenda itu, menggumamkan beberapa patah kata, kemudian pergi. Setelah itu muncul pula para filosof dan cerdik pandai yang hampir 400 orang jumlahnya. Mereka mengelilingi tenda itu dan menggumamkan beberapa patah kata, kemudian berlalu dari tempat itu. Selanjutnya datang lagi 300 orang-orang tua yang arif bijaksana dan berjanggut putih. Mereka menghampiri dan mengelilingi tenda itu, lalu menggumamkan beberapa patah kata dan berlalu dari tempat itu. Akhirnya datang pula lebih dari 200 gadis-gadis perawan cantik, masing-masing mengusung nampan penuh dengan emas, perak, dan batu permata. Mereka mengelilingi tenda itu
dan mengumamkan beberapa patah kata, kemudian meninggalkannya. Hasan sangat heran menyaksikan kejadian-kejadian itu. Bertanya pada dirinya sendiri, apakah arti semuanya itu? Ketika meninggalkan tempat itu, Hasan bertanya kepada si Perdana Menteri. Si menteri menjawab bahwa dahulu Kaisar mempunyai seorang putra tampan, menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan, dan tak terkalahkan dalam arena kegagah perkasaan. Kaisar dan hampir seluruh kerajaan sangat sayang pada putranya itu. Pada suatu hari, tanpa terduga-duga, si pangeran jatuh sakit. Semua tabib paling pandai diperintahkan untuk mengobati, namun mereka tak mampu menyembuhkannya. Akhirnya, putra mahkota itu meninggal dunia dan dikuburkan di naungan tenda tersebut. Setiap tahun, orang-orang datang berziarah ke kuburnya. Sepasukan tentara yang mula-mula mengelilingi tenda tersebut berkata, "Wahai putra mahkota, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini terjadi di medan pertempuran, kami semua akan mengorbankan jiwa raga kami untuk menyelamatkanmu. Tetapi malapetaka yang menimpamu ini datang dari yang tak sanggup kami perangi dan tak dapat kami tantang." Setelah berucap seperti itu, mereka berlalu dari tempat itu. Kemudian tibalah giliran para filosof dan cerdik pandai. Mereka berkata, "Malapetaka yang menimpamu ini datang dari Dia yang tidak dapat kami lawan dengan ilmu pengetahuan, filsafat, dan tipu muslihat. Karena semua filosof di atas bumi ini tidak berdaya menghadapinya, dan semua cerdik pandai hanya orang-orang dungu di hadapannya. Jika tidak demikian halnya, kami telah berusaha dengan mengajukan dalih-dalih yang tak dapat dibantah oleh siapapun di alam semesta ini." Setelah berucap demikian, para filosof dan cerdik pandai berlalu dari tempat tersebut. Berikutnya, orang-orang tua yang mulia tampil seraya berkata, "Wahai putra mahkota, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini dapat dicegah oleh campur tangan orang-orang tua, niscaya kami telah mencegahnya dengan doa-doa kami yang rendah hati ini, dan pastilah kami tidak akan meninggalkan engkau seorang diri di tempat ini. Tetapi malapetaka yang ditimpakan kepadamu datang dari Dia yang sedikit pun tak dapat dicegah oleh campur tangan manusia-manusia lemah." Setelah kata-kata ini mereka ucapkan, mereka pun berlalu dari tempat itu. Kemudian gadis-gadis cantik dengan nampan-nampan berisi emas dan batu permata datang menghampiri, mengelilingi tenda itu dan berkata, "Wahai putra Kaisar, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini bisa ditebus dengan kekayaan dan kecantikan, niscaya kami merelakan diri dan harta kami yang banyak ini untuk menebusmu, dan tidak kami tinggalkan engkau di tempat ini. Namun malapetaka ini ditimpakan oleh Dia yang tak dapat dipengaruhi oleh harta kekayaan dan kecantikan." Setelah kata-kata ini mereka ucapkan, mereka pun meninggalkan tempat itu. Terakhir kali Kaisar beserta Perdana Menterinya tampil masuk ke dalam tenda dan berkata, "Wahai biji mata dan pelita hati ayahanda, wahai buah hati ayahanda, apakah yang dapat dilakukan oleh ayahanda ini? Ayahanda telah mendatangkan sepasukan tentara yang perkasa, para filosof dan cerdik pandai, para pawang dan penasehat, darah-darah yang cantik jelita, harta benda, dan segala sesuatu yang dapat ayah lakukan. Tetapi malapetaka ini telah ditimpakan kepadamu oleh Dia
yang tak dapat dilawan oleh ayahanda beserta segala aparat, pasukan, pengawal, harta benda dan barang-barang berharga ini. Semoga engkau mendapat kesejahteraan selamat tinggal sampai tahun yang akan datang. Sesudah mengucapkan kata-kata demikian, sang kaisar berlalu dari tempat itu. Cerita Perdana Menteri ini sangat menggugah hati Hasan Basri. Ia tidak dapat melawan dorongan hatinya. Dengan segera, ia bersiap-siap untuk kembali ke negerinya. Sesampainya di kota Basrah, ia bersumpah tidak akan tertawa lagi di atas dunia ini sebelum mengetahui dengan pasti bagaimana nasib yang dihadapinya nanti. Ia melakukan segala macam ibadah dan disiplin diri guna mendekat kepada Allah yang tak dapat ditandingi oleh siapapun pada masa hidupnya. Demikianlah kisah singkat bertaubatnya Hasan Basri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.